Bab 521. Ujung tombak. Tuan Adagu, tenangkan amarah Anda. Menurut aku, Heieki sebenarnya tidak benar-benar ingin menjadi raja, lagi pula, di masa depan, keluarga yang hidup rukun dan damai tentu lebih baik, bukan? Saat Anda tua nanti, bukankah Anda tetap membutuhkan mereka untuk mengurus Anda dan memberikan penghormatan terakhir? Kata Lin Hai sambil maju untuk menenangkan Adagu, toh, Adagu sudah bukan raja lagi, jadi tidak ada gunanya memperebutkan kekuasaan, kehidupan mereka ke depan hanya akan berkutat pada urusan keluarga sehari-hari. Jika Adagu benar-benar membunuh Heieki sekarang, rasa sakit kehilangan anak pasti akan menghantui dirinya, dan pada akhirnya, mungkin Adagu akan menyimpan dendam terhadap dinasti Daxia. Untuk memastikan stabilitas di Tibet, Adagu harus tetap memegang peran penting di masa depan. Setidaknya, rakyat Tibet perlu tahu bahwa Adagu menjalani kehidupan yang baik di bawah perlindungan dinasti Daxia, tanpa perlakuan buruk terhadap mantan raja mereka. Adagu menghela napas panjang. Jika bukan karena menghormati Tuan Lin, hari ini aku pasti akan membunuh anak durhaka ini. Katanya dengan nada kesal. Tuan Adagu, tenangkan diri Anda. Hari yang lebih baik masih panjang. Kehidupan di dinasti Daxia yang makmur pasti akan membuat Anda betah. Rakyat Turkestan yang menjadi bagian dari Daxia sekarang sudah dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Beberapa tahun lagi, saat Anda melihat kembali ini semua, mungkin ini bukanlah hal yang buruk, ujar Lin Hai dengan tulus. Meskipun kebanyakan pejabat Tibet menganggap ucapan Lin Hai terdengar sangat klise dan penuh kepalsuan, namun mereka tidak punya pilihan, negara mereka sudah hancur, dan sebagai mantan raja, Adagu tidak memiliki banyak opsi selain menerima tawaran tersebut. Lagi pula, selama ingin tetap hidup, mereka semua harus berusaha menyenangkan Lin Hai. Berbekal kata-kata penghiburan Lin Hai, para pejabat lainnya maju untuk meminta maaf. Mereka mengaku bahwa mereka telah dibutakan oleh keserakahan, sehingga melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap Adagu. Namun, dengan kekuasaan yang sudah benar-benar hilang, Adagu tidak benar-benar berniat menghukum mereka. Dia menyerahkan semua masalah tersebut kepada Lin Hai, dan memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Pasukan dinasti Daxia akhirnya memasuki ibu kota kerajaan Tibet. Sebagai bentuk penghormatan kepada Adagu, Lin Hai memutuskan untuk tetap membiarkan Adagu tinggal di istana kerajaan. Namun, seluruh penjagaan di istana kini dilakukan oleh prajurit dinasti Daxia. Ketika mereka memeriksa kas kerajaan, mereka menemukan bahwa isinya telah benar-benar kosong. Di dalamnya hanya ada sekitar 100.000 liang perak, jumlah yang sangat kecil untuk wilayah sebesar Tibet. Wajah Lin Hai langsung berubah gelap. Sialan, aku berjuang keras sepanjang jalan ke sini, dan mereka hanya meninggalkan uang sebanyak ini. Apa mereka mengira aku ini pengemis? Lin Hai menggeram dengan nada marah, bahkan melontarkan sumpah serapah. Feng Moi yang berada di dekatnya menjadi sangat terkejut. Awalnya, kas kerajaan memang berisi cukup banyak uang, namun, sejak kabar penangkapan Adagu sampai ke telinga mereka, para pejabat mulai mencari cara untuk menguras isi kas tersebut. Mereka menggunakan berbagai alasan, seperti membentuk pasukan baru, untuk menghabiskan uang. Pada kenyataannya, sebagian besar uang itu sudah masuk ke kantong pribadi para pejabat. Heieki baru diangkat menjadi raja, sehingga tidak memahami semua hal ini. Ia sama sekali tidak pernah menanyakan masalah ini. Tak disangka, saat Lin Hai melihat bahwa perbendaharaan kerajaan kosong, ia menjadi sangat marah. Feng Moyin juga telah menerima cukup banyak bagian dari kekayaan itu. Jika masalah ini diselidiki hingga kepadanya, kemungkinan besar ia akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan cepat, Feng Moyin memberi hormat dan berkata, "Yang Mulia Lin, Anda mungkin belum mengetahui. Setelah Raja Adagu ditangkap, para pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menguras perbendaharaan. Aku tahu nama mereka dan bisa menangkap semuanya." Lin Hai menatapnya dengan senyum tipis, lalu bertanya, "Pejabat Feng memiliki jabatan yang cukup tinggi dan sangat dipercaya. Apakah Anda juga menerima bagian dari uang perbendaharaan itu?" Feng Moyin langsung berkeringat dingin. Jika ia sepenuhnya menyangkal, Lin Hai mungkin tidak akan percaya. "Ini, aku memang mendapatkan keuntungan yang cukup besar." Feng Moyin akhirnya menggigit bibir dan mengakui, jika masalah ini benar-benar diselidiki, kemungkinan besar sebagian besar pejabat tidak akan bisa lolos. Daripada mencoba berbohong, lebih baik bersikap jujur di depan Lin Hai. Lin Hai menepuk pundak Feng Moyin, membuatnya gemetar ketakutan. "Yang Mulia, aku akan segera mengembalikan semua kekayaan yang aku terima. Aku berharap Yang Mulia bisa memaafkan aku kali ini." Feng Moyin memohon ampun dengan sangat ketakutan. Di titik ini,
Satu-satunya cara adalah menyerahkan kekayaan untuk menyelamatkan nyawa. Lin Hai menjawab dengan tenang, secara prinsip, pejabat korup seperti Anda seharusnya dihukum oleh Raja Tibet. Namun, sekarang Tibet sudah hancur, Adagu tentu tidak memiliki wewenang untuk menghukum Anda lagi, karena Anda telah bergabung dengan dinasti Daxia, uang itu biar saja tetap dimiliki Anda. Anggap saja itu hadiah perkenalan dari aku, tapi aku tegaskan di sini, jika setelah menjadi pejabat dinasti Daxia Anda masih tidak tahu puas dan berani melakukan korupsi lagi, bukan hanya kepala Anda yang akan dipenggal, tetapi seluruh keluarga Anda juga akan dipenggal. Saat Lin Hai selesai berbicara, nadanya berubah menjadi sangat dingin. Feng Moyin terkejut sekaligus bahagia. Lin Hai tidak hanya membebaskannya dari hukuman, tetapi juga membiarkan uang hasil korupsinya tetap berada di tangannya. Selama ia setia bekerja untuk dinasti Daxia, uang itu cukup untuk membuat keluarganya hidup dalam kemewahan selama beberapa generasi. Terima kasih, Yang Mulia Lin. Aku pasti akan berjuang mati-matian untuk membalas kebaikan Anda. Feng Moyin hampir berlutut karena terharu. Lin Hai melanjutkan, apa yang Anda lakukan sebelumnya tidak akan aku selidiki. Namun, para pejabat lain bukanlah bagian dari dinasti Daxia. Aku perintahkan Anda untuk memimpin pasukan dan menangkap semua pejabat korup tersebut, lalu menyita seluruh kekayaan mereka tanpa tersisa. Setelah memberikan hadiah manis kepada Feng Moyin, kemudian Lin Hai membuatnya bekerja keras untuk dinasti Daxia. Ia memerintahkan Feng Moyin untuk menangkap dan menyita rumah para pejabat korup Tibet secara langsung. Tindakan ini tidak hanya akan memuaskan rakyat Tibet yang marah, tetapi juga menjadikan Feng Moyin sebagai pengkhianat besar di mata para pejabat Tibet. Dengan demikian, ia tidak punya pilihan selain terus setia kepada dinasti Daxia. Tanpa ada jalan lain yang bisa diambil, dalam situasi ini, Feng Moyin tidak punya alasan untuk menolak. Dengan tegas ia menerima perintah itu dan segera membawa pasukan yang diberikan oleh Lin Hai untuk menyita rumah-rumah para pejabat korup. Setelah Feng Moyin pergi, Yu Huasi tersenyum dan mengacungkan jempol kepada Lin Hai. Langkah ini benar-benar hebat. Feng Moyin sangat mengenal semua pejabat Tibet. Menyuruh dia memimpin pasukan untuk menyita rumah-rumah pejabat korup memang jauh lebih menghemat tenaga bagi kita, kata Lin Hai dengan tenang. Benar sekali. Yu Huasi mengangguk, kita telah menghancurkan Tibet, tetapi itu baru langkah pertama. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana memenangkan hati rakyat, selama kita bisa membuktikan kepada rakyat Tibet bahwa para pejabat mereka sangat korup, dan bahwa kehidupan sulit mereka disebabkan oleh korupsi para pejabat itu, maka setelah menghukum pejabat itu dengan berat, rakyat tidak akan memiliki harapan pada mereka lagi. Secara alami, mereka akan mengikuti dinasti Daxia dengan patuh. Kamu benar, Lin Hai melanjutkan, ini memang cara terbaik untuk memenangkan hati rakyat. Ada satu hal penting lagi, kata Lin Hai sambil tersenyum, para pejabat dan bangsawan ini menguasai sebagian besar tanah di Tibet. Jika kita ingin benar-benar menaklukkan hati rakyat Tibet, kita harus mencari alasan untuk menyita tanah itu dan mendistribusikannya kembali kepada rakyat. Rakyat Tibet sudah sangat kecewa dengan para pejabat mereka. Jika kita membagikan tanah kepada mereka pasti akan merasa sangat berterima kasih. Setidaknya, mereka tidak akan memandang dinasti Daxia dengan kebencian seperti sebelumnya, kata Lin Hai dengan percaya diri. Semoga saja begitu, Yu Huasi mengangguk, rakyat yang tahu berterima kasih harus diperlakukan dengan baik. Tapi jika ada di antara mereka yang tetap tidak bisa diajak bekerja sama meski sudah diperlakukan baik, biarkan saja Feng Moyin yang membereskan mereka. Lin Hai telah memutuskan untuk menerapkan pendekatan yang seimbang, menggunakan kombinasi antara penghargaan dan ancaman. Ia tidak akan hanya bersikap sebagai orang baik hati tanpa batas. Bab 522. Tangkap koruptor. Feng Moyin memimpin pasukan menyerbu kediaman salah seorang pejabat di wilayah Tibet yang secara keseluruhan miskin. Rumah itu ternyata berdiri di atas lahan lebih dari 20 mu, sekitar 3 hektar. Halamannya diatur seperti taman besar, lengkap dengan bukit buatan, aliran air, bunga-bunga eksotis, dan tanaman langka. Bahkan jika dibandingkan dengan rumah keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota dinasti Daxia, rumah ini tidak kalah megah. Wah, siapa sangka ya, di Tibet yang katanya miskin ternyata ada pejabat sekaya ini. Malah rumahnya lebih megah daripada rumah keluarga bangsawan kita di Daxia, komentar Liu Ergou sambil mengamati pemandangan sekitarnya. Feng Moyin, yang sudah memutuskan untuk menyita rumah ini, dia tampak tegas. Sebagai pejabat berpengalaman, ia sangat memahami pikiran orang-orang seperti Lin Hai.
Ia tahu bahwa alasan utama Lin Hai memerintahkan penyitaan ini adalah untuk mendapatkan harta. Dinasti Daxia telah bersusah payah menaklukkan Tibet, tetapi jika tidak mendapatkan hasil yang sepadan, Lin Hai tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Alasan tentang korupsi hanyalah dalih untuk mengamankan kekayaan para pejabat Tibet. Tanpa menunggu lama, Feng Moyin memerintahkan agar seluruh area rumah dikelilingi oleh pasukan. Seorang kepala pelayan rumah tersebut, bersama beberapa penjaga, buru-buru keluar untuk menghadang mereka. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyerbu tempat ini? Ini adalah kediaman Tuan Aguli. Kalian berani membawa pasukan ke sini, apakah kalian tidak ingin hidup lagi? Kepala pelayan itu membentak dengan marah. Aku rasa kamu yang tidak ingin hidup lagi. Apakah kamu tidak tahu bahwa Tibet telah menyerah dan sudah kalah perang? Sekarang semua orang di sini adalah rakyat dinasti Daxia. Ini adalah Tuan Liu Ergou, yang mendampingiku menangkap pejabat-pejabat korup. Feng Moyin membalas dengan lantang. Mendengar itu, kepala pelayan terkejut bukan main. Hubungan tuannya, Tuan Aguli, dengan Feng Moyin selama ini tidaklah buruk. Mengapa Feng Moyin sekarang memimpin tentara Daxia untuk menangkap tuannya? Dengan gugup, ia mencoba membela diri. Tuan kami adalah pejabat yang sama-sama bekerja dengan Anda. Bagaimana mungkin dia seorang pejabat korup? Pasti ada kesalahan di sini. Tidak ada kesalahan. Aku sudah mengetahui semuanya. Cepat panggil Aguli keluar. Semua orang di sini harus ditahan dan tidak ada yang diizinkan keluar. Feng Moyin memerintahkan dengan tegas, namun, pasukan yang berada di sekitar malah menatap ke arah Liu Ergou, menunggu perintahnya. Melihat itu, Liu Ergou tersenyum tipis lalu berkata, ikuti perintah Tuan Feng Moyin. Cepat tahan semua orang dan periksa dengan teliti. Cari barang-barang yang mungkin disembunyikan sebagai bukti korupsi. Kepala pelayan dan para penjaga mencoba melawan, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Para prajurit dinasti Daxia yang garang dengan cepat memukuli mereka hingga tergeletak di tanah. Semuanya berhenti. Sebuah suara yang penuh wibawa terdengar dari dalam. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, mengenakan pakaian pejabat resmi, keluar dengan ekspresi serius. Mata Aguli menatap tajam ke arah Feng Moyin. Tuan Feng, kita ini sama pejabat di kerajaan dan telah sama menyerah kepada dinasti Daxia. Sekarang kita semua adalah rakyat Daxia. Mengapa Anda membawa pasukan dan mengarahkan senjata kepada aku? Pria itu tak lain adalah Aguli, seorang pejabat bertubuh tinggi besar dengan aura yang sangat berwibawa. Jabatan Aguli jauh lebih tinggi daripada Feng Moyin. Biasanya, Feng Moyin akan menunduk dengan hormat dan menyapa setiap kali bertemu dengannya. Namun, situasi sekarang telah berubah. Feng Moyin tahu bahwa ia harus memulai dengan menangkap pejabat berpangkat tertinggi seperti Aguli. Setelah itu, menangani pejabat lain akan menjadi lebih mudah. Berdiri tegak dengan penuh percaya diri, Feng Moyin menjawab dengan lantang, uang di kas kerajaan telah dikuras habis. Tuan Lin mencurigai bahwa semua uang itu telah Anda korupsi. Aku diperintahkan untuk memeriksa. Aku sarankan kamu untuk bekerja sama. Jika berani melawan, maka kamu menanggung akibatnya. Kita sudah menyerah, mengapa kamu masih ingin menghabisi kami? Seru Aguli dengan penuh amarah dan rasa dikhianati. Dalam pikirannya, menyerah berarti kesalahan masa lalu tidak akan diusut. Tapi kenyataan berbicara lain. Baru saja kota kerajaan ditaklukkan, mereka langsung menghadapi ancaman penyitaan dan hukuman. Jika ia tahu sebelumnya, ia pasti akan melarikan diri dengan membawa semua uang yang dimilikinya. Bahkan jika harus hidup susah di wilayah barat yang jauh, setidaknya ia bisa tetap hidup. Namun kini, tuduhan korupsi menyerang dirinya. Feng Moyin berkata tanpa basa-basi, Anda telah menindas rakyat dan meraup kekayaan besar dari hasil korupsi. Apakah Anda pikir Tuan Lin akan memaafkan perbuatan itu? Aku sarankan Anda menyerah dan mengakui semua kesalahan. Serahkan semua harta hasil korupsi kamu. Mungkin, dengan begitu, nyawa kamu bisa diselamatkan. Aguli, yang terbakar amarah, membalas dengan suara lantang, Feng Moyin, uang hasil korupsimu tidak kalah banyak dariku. Jika ingin memeriksa, periksalah dirimu sendiri dulu. Feng Moyin tertawa dingin. Semua yang pernah aku lakukan sudah aku laporkan dengan jujur kepada Tuan Lin. Anda tidak perlu repot memikirkannya. Jika Anda tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku jika bertindak keras. Lalu ia memberi perintah, tangkap dia. Geledah seluruh rumahnya hingga ke sudut terakhir. Temukan semua uang yang disembunyikan.
Aguli terus memaki-maki, tetapi Feng Moyin mengabaikannya. Kemudian Aguli diseret pergi oleh para prajurit. Suasana di rumah itu menjadi kacau balau. Teriakan, tangisan, dan makian bercampur menjadi satu. Tak lama kemudian, prajurit menemukan sebuah ruang rahasia yang penuh dengan harta. Liu Ergo maju ke depan untuk memeriksa dan langsung terkejut. Di dalamnya terdapat peti penuh emas, perak, dan permata yang menumpuk hingga memenuhi ruangan. Tuan Feng, pejabat-pejabat Tibet ini benar-benar kaya raya. Hanya di satu ruang rahasia ini saja ada uang sekitar 3-400 ribu liang perak. Jumlahnya beberapa kali lipat dari kas kerajaan. Liu Ergo berkata sambil tertawa mengejek. Feng Moyin berdiri di sampingnya, hanya bisa memaksakan senyum. Dia juga memiliki uang hasil korupsi yang jumlahnya tidak kalah banyak, sehingga dia sangat khawatir jika Liu Ergo akan berbalik menargetkan dirinya. Tuan Liu benar sekali, pejabat korup seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mereka harus dihukum dengan tegas. Ujar Feng Moyin dengan nada tegas, menyembunyikan kegelisahannya. Tuan, kami telah menyerahkan wewenang penuh kepada Anda. Bagaimana cara menghukumnya? Itu terserah keputusan Anda, jawab Liu Ergo dengan santai. Liu Ergo tidak terlalu peduli apakah pejabat-pejabat itu akan dihukum mati atau tidak. Fokus utamanya adalah membawa semua uang hasil sitaan. Setelah itu, mereka menemukan beberapa tempat lagi yang digunakan untuk menyembunyikan harta. Semua harta tersebut dikumpulkan dan dibawa pergi. Setelah dihitung, nilai totalnya setara dengan lebih dari 300 ribu liang perak. Liu Ergo bahkan tidak dapat menahan kekagumannya. Bayangkan saja, ini masih menyisakan banyak properti yang telah dibeli oleh pejabat ini. Jika tanah dan rumah tersebut dihitung, nilai totalnya bisa mencapai 700 ribu hingga 800 ribu liang. Setelah menyelesaikan penyitaan di rumah ini, mereka bergegas menuju rumah pejabat berikutnya. Di dalam kota kerajaan, suasana menjadi sangat mencekam. Semua orang merasa was-was, takut jika rumah mereka akan menjadi target berikutnya. Setelah uang dan harta hasil korupsi ditemukan, jumlahnya akan diumumkan kepada publik. Hal ini membuat rakyat mengetahui seberapa besar korupsi yang telah dilakukan oleh para pejabat Tibet. Rakyat Tibet pun sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pejabat-pejabat mereka. Mereka mulai melontarkan cacian dan tuntutan agar para pejabat korup itu dihukum seberat-beratnya. Konflik utama yang awalnya berfokus pada penaklukan dinasti Tibet kini berhasil dialihkan. Melihat suasana ini, Lin Hai memanfaatkan momentum tersebut dengan memasang pengumuman yang menyatakan bahwa tanah yang disita dari pejabat itu akan dibagikan kepada rakyat yang tidak memiliki lahan. Rakyat bahkan akan mendapatkan hewan ternak, sehingga mereka bisa hidup dari bertani atau beternak dan mulai menjalani kehidupan yang lebih baik. Awalnya, rakyat sulit mempercayai pengumuman ini. Mereka berpikir bahwa dinasti Daxia yang telah menaklukkan Tibet pasti hanya akan memperlakukan mereka sebagai budak, memaksa mereka bekerja untuk para bangsawan Daxia. Namun, ketika rakyat mulai menerima tanah dan hewan ternak yang telah dijanjikan, masyarakat setempat baru menyadari bahwa semua pengumuman itu ternyata benar adanya. Rasa terkejut berubah menjadi rasa syukur. Keyakinan rakyat Tibet kepada dinasti Daxia pun mulai tumbuh perlahan. Bab 523. Serangan. Banyak rakyat dengan semangat datang untuk mengambil tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Dalam waktu singkat, opini publik di kalangan rakyat mulai berubah secara drastis. Setelah pasukan dinasti Daxia datang, mereka menyadari bahwa hidup mereka ternyata bisa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sikap rakyat terhadap pasukan Daxia pun mulai melunak, mereka tidak lagi menunjukkan kebencian yang mendalam. Sebaliknya, seluruh kemarahan mereka diarahkan kepada para pejabat Tibet. Mereka menyadari bahwa korupsi para pejabat itulah yang membuat hidup mereka menjadi begitu sengsara. Beberapa pejabat, setelah mendengar kabar tersebut, mencoba mengemasi barang berharga mereka dan melarikan diri. Namun, begitu mereka keluar dari rumah, mereka mendapati tempat tinggal mereka sudah dikepung rapat oleh pasukan Daxia. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Feng Moyin, bersama Liu Ergo dan pasukannya, terus melakukan penyitaan dan menangkap lebih dari 500 pejabat yang korup. Total kekayaan hasil korupsi yang disita mencapai lebih dari 8 juta liang perak. Bahkan Liu Ergo pun dibuat terkejut. Katanya Tibet ini miskin, tapi dari yang aku lihat, pejabat kalian jauh lebih kaya daripada pejabat Daxia kami, ujarnya sambil tertawa. Feng Moyin hanya bisa menanggapi dengan senyum canggung.
Sebagian besar pejabat yang ditangkap adalah orang yang memiliki hubungan buruk dengannya atau yang dianggap sebagai musuh politiknya. Sementara itu, banyak kerabat Feng Moyin dan pejabat yang memiliki hubungan dekat dengannya, yang juga korup, sengaja tidak diselidiki. Jika semua rumah mereka ikut diperiksa, jumlah uang yang disita kemungkinan akan bertambah beberapa juta liang lagi. Namun, ini adalah bagian dari janji Lin Hai kepada Feng Moyin, memberinya kesempatan untuk membangun aliansi baru demi mendukung dinasti Daxia. Seperti kata pepatah, air yang terlalu jernih tidak akan memiliki ikan. Jika ingin para pejabat bekerja keras, mereka perlu diberi sedikit keuntungan. Kemudian Lin Hai menyerahkan laporan penyitaan harta kepada Adagu. Saat Adagu membaca jumlah kekayaan hasil korupsi yang telah dikumpulkan oleh pejabat Tibet, dia sangat marah. Dia teringat bagaimana mereka selalu mengeluh bahwa tidak ada uang untuk memperkuat pasukan, sementara rumah mereka ternyata penuh dengan harta benda. Dengan tubuh gemetar karena amarah, Adagu berkata, bajingan-bajingan ini benar-benar pantas mati. Tibet hancur karena dimakan oleh parasit seperti mereka. Yang mulia, pada saat seperti ini, marah hanya akan merugikan kesehatan Anda. Sebaiknya Anda menjaga kesehatan, ujar Moketo sambil berusaha menenangkannya. Meskipun ia sendiri merasa sangat putus asa, bagaimanapun, Tibet sudah jatuh. Memikirkan masalah ini lebih lanjut tidak akan ada gunanya. Adagu tampak sangat terpukul, hingga seluruh semangatnya sirna. Dengan tatapan kosong, dia berkata, cukup, lakukan apa yang kalian mau terhadap mereka. Bahkan jika kalian ingin menguliti mereka hidup, aku tidak akan merasa kasihan. Setelah mengatakan itu, dia terlihat jauh lebih sedih dari sebelumnya. Sepanjang hidupnya, Adagu bermimpi agar rakyat Tibet bisa hidup sejahtera. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa di bawah kepemimpinannya, justru muncul begitu banyak pejabat yang korup. Dia yang sebelumnya mengira Daxia adalah musuh, baru menyadari bahwa pengkhianat terbesar justru ada di pihaknya sendiri. Lin Hai sangat puas melihat reaksi Adagu. Dengan semangatnya yang hancur total, kecil kemungkinan Adagu akan mencoba untuk melawan dinasti Daxia di masa depan. Tuan Adagu, dalam beberapa hari ke depan, sebaiknya Anda mulai membereskan barang-barang Anda. Bersiaplah untuk kembali ke ibu kota bersama kami. Nanti, istana akan menyiapkan rumah besar untuk Anda di sana, sehingga Anda bisa menikmati sisa hidup dengan tenang, kata Lin Hai sambil tersenyum penuh arti. Lin Hai dengan sabar membujuk Adagu untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan utama, Lin Hai duduk bersama Yu Huaxi di dalam kereta kuda. Aku tidak menyangka, penggunaan pertama meriam besar langsung berhasil merebut Tibet dengan begitu mudah. Dulu, hal seperti ini bahkan tidak pernah terpikirkan olehku. Sekarang, para pejabat istana pasti sedang merayakan kemenangan ini, bukan? Ujar Yu Huaxi. Tentu saja, jawab Lin Hai sambil tersenyum, jika dibandingkan dengan senjata api, senjata dingin sama sekali tidak ada apa-apanya. Jika kita ingin menjadi lebih kuat, kita bahkan bisa mengubah seluruh pasukan menjadi pasukan senjata api. Dengan senjata seperti itu, pasukan bisa dilatih dalam waktu singkat. Mereka hanya perlu memahami formasi dan cara mengoperasikan senjata, lalu siap bertempur. Mata Yu Huaxi berbinar mendengar ide tersebut. Itu ide yang sangat bagus. Dengan senjata semacam itu, kita bisa memperluas pasukan dengan cepat. Itu mungkin saja, Lin Hai menjawab, tetapi senjata ini, pada tahap awal, tidak memberikan keunggulan besar dibandingkan panah dan busur. Untuk benar-benar efektif, kita perlu mengembangkan senjata tersebut lebih jauh, setidaknya membuat jarak tembaknya lebih jauh dari jangkauan busur. Jika tidak, pasukan kita akan mengalami kerugian besar di bawah serangan busur musuh. Lin Hai memikirkan perkembangan senapan api kecil sebelumnya. Senjata ini, meski memiliki potensi besar, namun masih memerlukan waktu untuk menjadi lebih efektif. Masalah utama adalah kecepatan isi utangnya yang lambat dan jangkauan tembakannya yang lebih pendek daripada busur. Namun, senjata ini tidak memerlukan tenaga besar untuk digunakan, sehingga bisa dipakai secara terus-menerus selama persediaan bubuk mesiu mencukupi. Sementara itu, dengan adanya meriam dan senjata berat yang lebih kuat, pengembangan senapan api menjadi prioritas yang lebih rendah. Namun, Lin Hai tetap menganggapnya sebagai senjata cadangan yang berpotensi besar jika diteliti lebih lanjut. Saat kereta melaju, jalanan semakin sepi, dan suasana berubah menjadi mencurigakan. Tidak beres, ini pasti penyergapan. Seru Wang Dayong dengan suara lantang.
Lindungi Tuan Lin. Semua prajurit segera mengambil posisi bertahan dengan busur silang di tangan mereka, siap menembak kapan saja. Yu Huasi dengan cepat menghunus senjatanya dan bersiap menghadapi serangan. Cari perlindungan. Lin Hai memberi perintah tegas, khawatir jumlah pemanah musuh terlalu banyak untuk dihadapi langsung. Wang Dayong segera mengeluarkan kembang api sinyal untuk memanggil bala bantuan dan melepaskannya ke udara. Beberapa saat kemudian, terdengar derap kaki yang mendekat. Sekelompok orang bertopeng muncul, beberapa berada di tanah, sementara yang lain memanjat tembok kota dengan busur silang di tangan mereka. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menembaki prajurit Lin Hai, kereta Lin Hai, yang dirancang khusus, dilengkapi dengan papan kayu tebal untuk melindungi dari serangan panah. Saat ini, ia bersembunyi dengan aman di dalam kereta. Kereta itu juga dilengkapi lubang kecil sebagai celah untuk menyerang balik. Lin Hai menggunakan salah satu lubang tersebut untuk mengarahkan senapan api kecilnya ke seorang penyerang di kejauhan. Setelah menyalakan sumbu, terdengar bunyi tembakan keras, dan penyerang itu jatuh seketika. Pam pengawal menggunakan perisai kecil untuk melindungi diri, sementara yang lain berlindung di sisi kuda atau di dekat kereta untuk menyerang balik. Panah Tibet, meskipun kuat, masih kalah dibandingkan kekuatan busur silang yang digunakan prajurit Lin Hai. Busur silang itu dipasangi mata panah perusak baja yang mampu menembus baju zirah musuh dengan mudah pada jarak dekat. Pertempuran sengit pun pecah, dengan kedua belah pihak saling bertahan dan menyerang. Suasana menjadi semakin mencekam, namun Lin Hai tetap tenang, memimpin dari balik perlindungan keretanya. Sementara itu, para prajurit Daxia yang dilengkapi perlengkapan perang lengkap tetap mampu melindungi bagian vital tubuh mereka. Dengan perlindungan ini, mereka tidak mengalami luka yang fatal. Ketika musuh berhasil mendekat, prajurit Daxia segera melemparkan granat tangan ke arah mereka. Ledakan yang dahsyat langsung menewaskan semua pembunuh bayaran di sekitarnya. Kamu tetap di sini dan jangan keluar. Aku akan menghadapi para pembunuh itu, ujar Yu Huasi, melihat pertempuran yang semakin sengit di luar. Hati-hati, kalau kamu terluka, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini kepada Nona Xianer. Lin Hai memperingatkan, tenang saja, belum ada orang yang bisa melukai aku. Balas Yu Huasi dengan percaya diri. Ia membuka pintu dan langsung menerobos keluar. Selama ini, dia hanya melihat orang lain bertarung, dan sudah membuat tangannya gatal. Dengan keterampilan bela diri yang luar biasa, Yu Huasi menjadi ancaman yang tak terkalahkan dalam jarak dekat. Hampir semua pembunuh yang berhadapan dengannya tumbang hanya dalam satu serangan. Tak lama kemudian, pasukan bantuan tiba dari berbagai arah. Mereka segera mengepung para pembunuh dan memulai pembantaian yang sepihak. Pertempuran berubah menjadi kemenangan mutlak bagi pihak Daxia. Dalam waktu singkat, semua pembunuh itu tewas di tempat. Beberapa dari mereka yang masih hidup, menyadari bahwa mereka tidak akan berhasil melarikan diri, dan memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan menusukkan pedangnya ke tubuh sendiri. Akhirnya situasi mereda, dengan pasukan Daxia memegang kendali penuh atas area tersebut. Bersambung